Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urli Halidatul Munawaroh dari Algoritma Teknologi kelas A. Sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat, apa itu filsafat? Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani philen yang berarti cinta dan sophia berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, secara etimologis filsafat adalah cinta kebijaksanaan atau cinta hikmah. Banyak para ahli yang mengemukakan tentang definisi filsafat. Dan dapat disimpulkan, filsafat adalah suatu proses kritik terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi, lebih mengacu pada arti refleksif, yaitu sikap terbuka dan toleran, dan mau melihat sesuatu dari segala sudut persoalan tanpa prasangka. Sifat-sifat filsafat ada 4, yaitu bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut. Yang kedua, bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal, menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai genitivus objektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua, Pancasila sebagai genitivus subjektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang. Landasan ontologis adalah sebuah pemikiran filosofis atau hakikat dan raisan etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofi negara Indonesia, membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Yang kedua, landasan epistemologis, yaitu nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, landasan aksiologis, yaitu nilai-nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Adapun hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat jiwa raga, sifat kodrat makhluk individu, sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan notonagoro. Hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah. Untuk mufakat bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif.
Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga. Adapun urgensi Pancasila. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.